Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton video ini, jika ada yang tetap mendukung Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada dua kemungkinan. Pertama, mereka pengecut. Yang kedua, sejatinya mereka tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita tonton dulu. Pagi ini melaporkan, saya tadi udah di SMS sama Oknum Habib, minta uang juga. Cobalah tolong itu Robitoh Alawiyah itu, tolong mengingatkan saudara ini panjenengan, tolong itu Habib yang dawir itu tolong. Itu benar-benar meresahkan. Asli ini bukan fitnah ini. Ini ada wali-wali santri yang ngirimi putra. Ini ada wali santri pernah datang ke sini, Pak, nggih? Betul. Datang ke sini. Gimana, Pak? Ceritanya gimana, Pak? Ya, saya di sini ditemui, katanya dia bilang sejak pagi itu mau nemui. Berarti nggih panjenengan tadinya kan sowan ke saya, ya kan? Sowan ke saya. Kebetulan saya nggak ada. Betul. Terus ada? Malah ada itu ngaku Habib dari Semarang, katanya Habib Muhammad Metal gitu. Panggilannya bilangnya gitu. Muhammad Metal. Alnya al apa? Alnya saya kurang paham ya. Nanya panjang lah. Nggih, panggilannya berarti Muhammad Metal kalau terkenalnya di Jakarta, dari Jakarta bilangnya gitu. Oh gitu ya. Iya, Nah, tadi ceritanya gimana ceritanya? Terus dia itu nemuin saya dan akhirnya merabak saya, nebak-nebak bilangnya saya itu banyak masalah gitu yang dengan karena ini gitu kan, dia menerangkan gitu ya. Terus itu Anda harus dibersihkan dari semua itu, soalnya istilahnya harta yang selama ini harta yang kotor dan segalanya gitu toh harus dibersihkan semua, dan nanti istilahnya harus dikuras dulu bersih biar nanti diisi lagi ya air yang bersih buat mandi biar segar kan gitu. Oh gitu. Terus setelah itu sampai uang receh-receh pun itu diminta semua ya. Ngakunya dia Habib mau kasih ijazah ini, dan dia menjamin kalau nanti sore itu nanti akan datang rezeki banyak. Banyak, kalau enggak berani potong tangan saya, bilang gitu kok. Berarti uangnya panjenengan berikan semua ya? Saat itu ya, karena dia harus menjanjikan nanti sore itu ada uang, dan kemudian dia memang harus dibersihkan semua, istilah itu harus dikuras dulu, dibersihkan, biar nanti diganti dengan saya yakin kan, dia bilang kamu yakin dengan Allah kan, kalau yakin ya harus lepaskan semua kan gitu, harus lepaskan semua, dibersihkan semua biar nanti diganti oleh Allah. Ini Habib yang bicara kan gitu bilangnya. Ini Habib yang bicara, percayalah Habib yang bicara ini tidak sembarang orang, bisa ketemu Habib tidak sembarang orang, bilang gitu. Masya Allah. Di waktu itu panjenengan ngirimi putri panjenengan ngirimi putri ini. Betul. Ya di waktu itu panjenengan sudah memberi uang sama putri panjenengan apa belum? Bahkan uang itu sudah 300 itu saya berikan. Setelah sampai sana yang saya bawa diminta semua harus dibersihkan. Bahkan yang saya berikan anak saya ini disuruh ngambil sekalian, itu harus dibersihkan juga. Masya Allah. Berarti uangnya panjenengan dikuras semua. Terus uang yang panjenengan berikan ke anak panjenengan juga diminta juga. Masya Allah. Harus dibersihkan juga. Masya Allah. Percaya nanti sore ada ganti dari Allah. Kalau ente itu benar-benar iman sama Allah, gitu bilang. Masya Allah. Terus saya dikasih tasbih, kasarnya di jayah ini nanti bisa istilahnya narik rezeki dengan cepat dan lain sebagainya. Pokoknya bicaranya gitu. Masya Allah. Tapi hati nurani panjenengan kira-kira orang seperti itu duriahnya Rasulullah apa tidak? Saat itu saya belum berpikir sampai di situ, karena memang kok dia tahu saya banyak masalah. Memang saat itu saya baru di PHK dari perusahaan kan gitu ya. Rainya Pak, rainya kelihatan. Bilangnya dia orang-orang dari sekeliling Anda itu banyak memfitnah Anda. Saya rasakan di pekerjaan memang adanya seperti itu. Waktu di perusahaan kan gitu memang adanya. Iya, Masya Allah. Tak pikir ini benar-benar Habib yang jadi tahu, ada wali santri ngirimi putrinya di Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in. Kebetulan di waktu itu kan saya nggak ada. Nah kebetulan ada Habib yang datang ke sini. Memang biasanya ya
banyak Habib-habib kesini minta-minta uang itu. Kebetulan saya nggak ada. Biasanya sih tak beri raketang 500 atau 300, pasti itu tak beri. Kebetulan yang ada ini wali santri, beliau ini yang datang ke sini. Lalu beliau ini wali santri ini dibilangin yang enak-enak, diramal-ramal gitu Pak nggih. Ya, Kemudian semua uang beliau dirampas semua, diminta semua, alasannya alasannya dibersihkan. Bahkan uang yang sudah diberikan sama putrinya, ya Neng, uangnya diminta juga ya. Masya Allah, uangnya juga diminta. Ini kejadian semacam ini toh, Masya Allah, sering terjadi. Tolonglah apa itu Robitoh Alawiyah untuk apa itu mengingatkan lah. Jadi jangan hanya sekedar Robitoh Alawiyah ini, jangan hanya sekedar organisasi yang menaungi silsilah saja, jangan. Tapi tolong, sebab kalau dari Robitoh sendiri berdiam diri dan tidak mengingatkan, pada akhirnya akan terulang kembali seperti itu. Dan ini masyhur, dan sering ada orang ngomong gini sama saya, ini fitnah. Padahal gimana Pak, itu fitnah apa memang benar terjadi? Benar terjadi. Benar terjadi saya ya? sendiri yang mengalami, benar terjadi. Maka nama Habib itu saya rasa hanya dimanfaatkan. Di waktu itu istri ikut Pak enggak? Istri ini ikut enggak? Ikut, menyaksikan juga? Menyaksikan. Masya Allah. Jadi uangnya gurunya Yai juga. ngaku kalau beliau guru saya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Habibnya itu datang ke sini ngaku kalau beliau guru saya, lalu menguras uang wali santri habis. Dia berani mengatakan gitu kok. Muharrar nih kurang ajar, sudah janjian sama saya jam 8 ndak mau nemui, ndak nemui. Padahal enggak janjian sama saya. Ya, dia itu santri saya dulu sama saya itu gitu bilang. Padahal saya nggak pernah belajar sama beliau. Dan ini putrinya ini uangnya dikuras semua juga, ya diambil semua ya. Masya Allah. Semoga saja ini untuk pembelajaran lah. Kita ini bukan menfitnah, bukan, tapi benar-benar realita yang terjadi. Dan ini tidak cuma 1 kali 2 kali. Saya sendiri pun seperti itu Pak, sering diminta-minta paksa, bahkan disuruh hutang-hutang, bahkan santri-santri ini Masya Allah dimintain gitu. Semoga saja Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah untuk saya dan untuk semuanya, dan semoga uang yang telah diminta Pak, semoga Allah mengganti Pak nggih. Allah mengganti berlimpah-limpah, dijadikan putri panjenengan putri yang salehah, kaya raya, amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat barokah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kiai Muharrar Khudari, semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan kepada kita semua. Dan alhamdulillah doa beliau memang sudah diijabah oleh Allah. Kiai Muharrar Khudari adalah ulama muda yang punya pesantren besar, yang tadinya muhibbin. Tapi sebagai muhibbin, dialah yang di antara korban yang suka didawiri oleh Habib-Habib. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, setelah kita menyaksikan video ini, jika kita masih menjadi muhibbin, alias orang yang mengakui bahwasanya Bani Ba'alwi sebagai cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemungkinannya ada 2. Yang pertama, mungkin dia orang yang pengecut, atau yang kedua mungkin dia tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kemungkinan yang pertama, pengecut. Hari ini kita melihat betapa banyak orang-orang yang dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang alim demi mencari aman, demi zona aman, kemudian dia berdiam diri terhadap isu nasab. Seakan-akan tidak mau ikut campur dengan urusan nasab. Sudah, nggak usah ikut campur urusan nasab. Alasannya bukan ahlinya dan lain sebagainya. Tapi setelah saya pikir-pikir, sebetulnya ini lebih kepada cara cari aman saja sebetulnya. Ya mungkin karena sudah ketergantungan dengan interaksi tertentu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi ini. Atau yang kedua, dia sejatinya tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang dia cinta kepada Nabi, maka dia akan menjadi umat Nabi yang akan menjaga kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia memang betul cinta kepada Nabi, dialah orang pertama
yang akan menentang siapapun yang mengaku cucu Nabi tapi kelakuannya justru mahjub, menutupi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengaku anak cucu Nabi tapi kerjaannya mendawir, kerjaannya menipu, memanipulasi, mengatasnamakan nama suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguras harta orang lain. Kalau memang dia cinta kepada Nabi, maka dialah yang paling pertama menentang ini semua. Kemudian yang berikutnya, kalau memang kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan terima siapapun yang menasabkan dirinya, membangun intisab atau ketersambungan nasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengantisipasi siapapun yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Nah, hari ini Bani Ba'alwi berdasarkan ilmu sudah terbukti bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berdasarkan kitab nasab. Sampai hari ini mereka tidak bisa mengkonfirmasi berdasarkan catatan kitab nasab. Yang selama 550 tahun lamanya sama sekali tidak ada konfirmasi, tidak ada catatan, tidak ada bukti tentang kakek moyang mereka yang bernama Ubaidillah tersebut. Mau apapun yang mereka tulis, apapun yang mereka katakan, hari ini ketika Kiai Imad bertanya, mana catatan tentang Ubaidillah, mana catatan tentang Alwi dan lain sebagainya, sama sekali tidak ada. Kita gunakan logika yang sederhana saja. Kalau selama 5 abad setengah lamanya tidak ada catatan tersebut, tiba-tiba di zaman sekarang muncul catatannya, ini sudah bisa dipastikan tidak terkonfirmasi alias palsu. Kemudian yang kedua, berdasarkan tes DNA, ini ilmu Allah. Semua Bani Ba'alwi haplogrupnya itu G. Dan para ilmuwan sudah menegaskan orang yang punya Y DNA, asal usul DNA G, bisa dipastikan bukan keturunan Nabi Ibrahim, bukan keturunan Nabi Ishak dan Nabi Ismail, bahkan bukan keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang begini, buat semua bangsa Indonesia, umat Islam yang ada di Indonesia ini, bisakah nurani Anda menerima ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi padahal dia bukan? Jadi kalau hari ini Anda malah mati-matian membela Ba'alwi, berarti sama saja Anda tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipertanyakan kecintaannya kepada Nabi. Ada orang yang menggunakan nasab Nabi tapi untuk alat arogansi, dan menggunakan nasab Nabi untuk alat eksploitasi. Sedangkan Anda membangun klaim dan berbagai macam argumentasi untuk membela mereka semua. Ini sudah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, karakter Nabi yang sesungguhnya, sifat Nabi sesungguhnya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah hadir bersama kalian semua, telah datang Rasul utusan dari diri kalian, dari masyarakat kalian, azizun alaihi ma anittum, yang benar-benar merasa empati, berat rasa bagi beliau penderitaan yang dialami oleh umatnya, harisun alaikum, sangat risau dan berharap akan keimanan dan keselamatan umatnya, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin betapa santun dan penyayangnya. Artinya orang yang mewarisi Nabi pun harus mewarisi sifat-sifat beliau. Oleh karena itu, jika ada hari ini orang yang mengaku sebagai pewaris Nabi, tapi kelakuannya justru mengeksploitasi umat, sama sekali dia bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaku anak putune Kanjeng Nabi, bukannya ngasih umat, tapi malah minta kepada umat. Enggak boleh itu. Yang namanya putune Kanjeng Nabi itu pantang minta kepada umat. Jadi kalau ada pak yang ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi tapi kerjaannya keliling dawir minta kepada umat, usir dia. Usir. Rungokno, usir. Dia telah mempermalukan Kanjeng Nabi. Enggak boleh. Bu,
Saya agak galak nggak apa-apa ya. Ya sakit pak hati kita umat Nabi ini, kok ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi kelakuannya kayak gitu. Dan saya ini ngeliat jam terus, tanggung ya. Aturan tadi saya ceramahnya dari jam 9 ya pak ya. Biar puas saya ceramahnya. Oke, dikit lagi ge. Ternyata dilalah pak, yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini, pantesan kelakuan mereka nggak benar bapak ibu. Ternyata ditemukan hujah dan dalil mereka bukan anak cucu Nabi. Ini tak terangkan ge, tak terangkan. Maksudnya apa? Mereka ngaku, Bani Ba'alwi ini, mereka ngaku kakek moyang mereka namanya Ubaidillah, Ubaid bin Ahmad. Mereka ngaku Ubaidillah itu anaknya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu zuriat Nabi dan disebutkan dalam kitab. Cuman Imam Ahmad itu punya anak cuman 3. Di kakak lama, kalau saya umpamakan, di kakak lama anaknya anak 3. Ali, Muhammad, dan Husain di kakak lama. Tiba-tiba di tahun 895 Hijriah, kakak lamanya anggap tahunnya tahun meninggalnya Ubaidillah, 308 di tahun meninggalnya Imam Ahmad, 345 Hijriah. Di tahun 345 Hijriah, Imam Ahmad ini di kakaknya cuma punya anak 3. Muhammad, Ali, Husain. 550 tahun kemudian, 5 abad setengah, tiba-tiba terbit kakak baru. Imam Ahmad anaknya jadi 4. Muhammad, Ali, Husain, Ubaid. Muncul Ubaid. Saya tanya, jenengan percaya nggak? Ya nggak percaya dong. 5 abad setengah ini sampai hari ini Bani Ba'alwi, saudara-saudara kami para habaib, nggak bisa membantahnya. Nggak ada catatan nasab selama 5 abad setengah. Ini bukti nyata loh Bapak Ibu. Kita nggak boleh nutup mata, nutup telinga. Sebagai orang alim wajib bertanggung jawab ini. Itu dari kitab nasab, dari kitab sejarah. Mereka mengatakan Ubaidillah itu ulama besar, mujtahid, al-alim, al-allamah. Ya kalau dia ulama besar, mana kitabnya, mana karangannya, mana murid-muridnya. Dan yang ketiga, dilalah Allah Maha Kuasa. Ilmu Allah itu lengkap. Muncullah tes DNA. 200 lebih Habib sudah tes DNA. Dan DNA asal usulnya DNA G. G itu bukan keturunan Nabi. Jangankan Nabi Muhammad Bapak Ibu, keturunan Nabi Ibrahim pun bukan. G itu asal usulnya etnis Yahudi Askenazi, etnis Yahudi Hazar, yang mereka datang ke Yaman hijrah, lalu ketika Islam datang mereka masuk Islam. Oi, ternyata yang ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi di Indonesia ini Pak, bukan cucu Kanjeng Nabi. Mereka hanya ngaku-ngaku. Kalau cucu Kanjeng Nabi nggak mungkin kayak gitu. Nih tunggu aja nih, bulan Maulid banyak yang datang ke rumah sampean nantinya. Suruh pulang, suruh pulang. Sampean bukan putunya Kanjeng Nabi. Tes DNA dulu. Yang terbaru Pak, nonton di YouTube ya. Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsi sudah tes DNA. Dan kita yang membiayai Pak. Hasilnya G. 1000%, 1.000.000% bukan cucu Nabi Muhammad. Berarti mulai hari ini mereka nggak boleh lagi mengatakan dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Nggak boleh, haram hukumnya. Kecuali saya, kalau saya boleh. Dalam darah saya
mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam. Iya, tepuk tangan dulu. Kapan-kapan kita panjangin ceramahnya. Nah, saya tutup dengan dalil dulu. Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Barang siapa yang sengaja ngaku-ngaku seseorang adalah bapaknya, padahal itu bukan bapaknya. Contoh apa? Saya ngaku anaknya Soekarno, Suparman Soekarno Putra, padahal Soekarno bukan bapak saya. Kalau saya ngaku-ngaku, maka dipastikan illa kafarobillah, kecuali pasti saya sudah kafir kepada Allah. Nggak boleh ngaku yang bukan bapaknya tapi diaku bapak. Yang berikutnya, wa manid da'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu nar. Barang siapa yang ngaku-ngaku keturunan dari suatu kaum, umpamanya ngaku nyak keturunan melinting padahal bukan, nyak keturunan ratu darah putih padahal bukan, nyak orang Jawa Pak keturunan Sunan Giri padahal bukan, keturunan Sunan Ampel padahal bukan, misalnya kan, ngaku-ngaku dia adalah nasab dari suatu kaum, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya bukan berasal dari kaum tersebut, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, monggo kersane ngabling dewe atau menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka. Kalau kita ngaku keturunan Sunan Giri aja nggak boleh, ngaku keturunan Melinting saja nggak boleh, apatah lagi ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama saya, dawuh Kanjeng Nabi, bohong atas nama Kanjeng Nabi, maka telah kafirlah dia. Enggak boleh kita berbohong, berdusta yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk digarisbawahi. Saya closing dengan kalimat yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif. Niscaya bagi semua orang wajib cemburu dengan nasab keturunan Rasulullah. Wa dhabatahu, dan kalau ada yang ngaku-ngaku keturunan Nabi wajib meneliti hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sampai-sampai tidak ada lagi yang berani ngaku cucunya Kanjeng Nabi kecuali dengan data yang benar. Ada yang mengatakan, ya terserahlah, seandainya dia putune, seandainya dia bukan cucunya Kanjeng Nabi, ya tanggung dewek dia dosanya. Seandainya dia cucunya Kanjeng Nabi misalnya, nanti kita dong yang dosa. Enggak begitu Bapak Ibu. Jangan pakai pengandaian lagi sekarang. Sekarang bukan seandainya Pak, memang sudah terbukti mereka bukan cucu Kanjeng Nabi. Hanya ngaku-ngaku modal curungnya mancung. Hanya ngaku-ngaku tok saja. Maka kita wajib menegaskan mereka nggak boleh ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi. Baik Bapak Ibu, terakhir inilah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ingin tegaskan Pak, dukung perjuangan ulama-ulama yang meluruskan nasab Pak. Ini bukan kebencian. Habib saudara kita juga. Saya sudah sampaikan sama Habib-Habib B, antum nggak usah khawatir, antum saudara kami. Jadi walaupun antum sudah nggak jadi cucu Nabi, kata saya, kami tetap sayang sama antum, tetap. Kita bersaudara sebagai sesama umat Nabi saja. Yang kami nggak terima kalau antum ngaku cucu Nabi, itu aja, itu saja. Apalagi ngakunya di atas panggung, apalagi ngaku cucu Nabi, tujuannya untuk ngambilin uang-uang umatnya Kanjeng Nabi. Nggak boleh yang sedemikian rupa. Kalau mau dapat duit, kerja, jangan ngedawir kepada umat Kanjeng Nabi. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.